Dan halal kita ini akan diminati oleh semua. Jangan lupa, Malaysia, Indonesia sebagai negara yang care. Indonesia dan Malaysia terus memperkuat kerjasama di bidang halal. Beberapa waktu lalu, Wakil Perdana Menteri Malaysia berkunjung ke Indonesia untuk membahas kolaborasi halal, termasuk saling pengakuan sertifikat halal antar negara. Kunjungan ini mempertegas komitmen kedua negara untuk memperkuat ekosistem halal di ASEAN, memudahkan ekspor-impor produk halal, dan menjadikan kawasan ini pusat industri halal dunia. Pagi ini, Wapres Gibran Rakabuming menerima kunjungan kehormatan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin 21 April, tahun 2025. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan PM Anwar Ibrahim pada Januari 2025 lalu, guna mempertegas komitmen kedua negara untuk mempererat kolaborasi strategis di berbagai bidang. Salah satu fokus kerjasama yang dibahas adalah pengembangan industri halal. Wapres mengangkat isu kerjasama produk halal antara Indonesia dan Malaysia, utamanya sinergi dan implementasi lebih lanjut. Nota kesepahaman MOK tentang pengakuan sertifikasi halal. Dalam kesempatan tersebut, dibahas juga mengenai penguatan interkonektivitas kedua negara melalui rute Batam-Johor, isu keamanan perbatasan, perlindungan pekerja migran, serta komitmen bersama mendukung Palestina. Di mana kita tahu bahawa Majlis Ugama Islam Indonesia, ya, MUI, mengeluarkan sijil halal untuk produk-produk halal mereka. Namun produk yang mempunyai logo halal di Indonesia ini, apabila barangan itu mahu diekspor ke negara kita dan pengimport di negara kita masih perlu untuk mendapatkan sijil halal daripada JAKIM. Untuk itu, produk daripada Malaysia juga yang mahu diekspor ke Indonesia, pihak Majlis Ulama Indonesia, Majlis Ulama Indonesia MUI, masih memerlukan bahawa produk-produk itu harus mendapat sijil MUI. Bagi saya ini adalah sesuatu yang harus diatasi segera, kerana soal halal ini adalah soal fatwa, soal fiqh dan soal kebersihan, ya, hygiene. Dan pada hemat saya Menteri Agama Indonesia telah respons kepada perkara yang dibangkitkan oleh Wakil Presiden itu, dan saya sebagai pengurusi Majlis Halal Negara merasakan ada kemunasabahan untuk kedua-dua negara berkompromi, ya, bagi memperkembangkan produk-produk halal ini antara dua negara. Begitu juga untuk pasaran intra ASEAN, apatah lagi di peringkat dunia, pasaran amat terbuka luas, dan pasaran yang bernilai kira-kira 1.3 trilion US dollars tersedia. Apatah lagi di kalangan negara ASEAN, populasi halal iaitu di kalangan umat Islam dan bukan Islam juga menyahut keperluan halal ini dalam pelbagai sektor, sama ada ekonomi industri halal, industri perkhidmatan dan seumpamanya, dan Malaysia ada kepakaran dan kekuatan yang mungkin boleh dikongsikan dengan negara-negara berjiran seperti Indonesia. Jadi saya amat bertuah Bapa Ahmad Haikal Hassan sebelah kiri saya, macam Menteri yang bertanggungjawab tentang halal, Pak, ya. Yes. Itu Kepala BPH panjang itu, nama yang pendek dulu. Pak Haikal, dalam ruang tepuk meja bulat bersama yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Dr. Seri Ahmad Zahid Hamidi. Jadi apa yang dibincangkan dalam meja bulat kita sebentar tadi? Ya, yang dibincangkan intinya itu adalah kita harus naik kelas. Kita harus, orang Islam menyebutnya aizah, punya kebanggaan, dan kebanggaan itu akan lebih cepat ketika kita berjamaah bersama-sama.
Wabil khusus tadi bicara dengan Datuk Seri yang mulia, ini akan harus segera hari ini jika perlu, kata beliau tadi. Jangan tangguh-tangguh lagi ya. Dibentuk satu ASEAN Halal Council atau ASEAN Halal Forum. Saya menyambut dengan sangat gembira. Ini harus kita bentuk segera. You know, ada 700,000 people in ASEAN. Dan ini untuk melayani hampir 3 miliar penduduk dunia yang membutuhkan halal. Saya sampaikan tadi bahwa halal is lifestyle. Halal not for Muslim only. Exactly. Halal sekarang itu adalah the symbol of health, symbol of clean and modern civilization. Saya mau menyampaikan pesan, if you not halal, you not modern, you not health. Sampai ke tahap itu ya. Yes, karena itu standarnya. yes, karena firman Allah Subhanahu wa taala, halal itu kepada semua manusia. Allah menyampaikan, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Itu manusia semua suku bangsa, semua agama, semua ras, kelompok dan golongan. Ya, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah di bumi Tuhan ini yang halal lagi pula baik. Jadi untuk semua umat manusia. Ya, sepatutnya. Jadi dari kerjasama Malaysia Indonesia ada titik bengik yang mungkin menjadi halangan sebelum ini. Mungkin persejilan halal Indonesianya sertifikasinya lain. Sertifikasi di Malaysia itu tinggi di bawah JAKIM-nya kan. Jadi adakah itu ada persefahaman sudah dicapai untuk memudahkan industri-industri yang terlibat dengan pengiktirafan halal ini bisa masuk pasaran Malaysia dan Indonesia? Itulah yang tadi kita akan ambil sepakati dengan perbincangan yang lebih lanjut. Kemungkinan saya harus datang juga ke Malaysia untuk melihat how about the standard. Hari ini halal di bawah Presiden Republik Indonesia bernama kami Badan Halal. Ya. Nah, tidak lagi berada di organisasi atau yang lain, tidak lagi. Adapun organisasi yang lain itu adalah mitra-mitra kami semua, sahabat-sahabat kami untuk bersama-sama meninggikan soal halal. Begitu pula dengan JAKIM. Jadi kedatangan saya nanti untuk mengetahui standar JAKIM, standar Badan Halal, dan kita capai standar bersama. Kalau sudah capai standar bersama, apa yang halal di sana juga halal di sini. Selesai. Apa yang halal di sini juga halal di sana. Kita sama-sama umat Islam, apalagi Malaysia dan kita ini negara jiran, sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sama-sama Syafi'i dan semuanya. Jadi insya Allah selesai. Tak ada hambatan soal itu. Yakin sekali. Itu akan menjadi satu keutamaan Bapak ya. Insya Allah sebelum bulan Juni itu harus sudah terlaksana dan startnya itu sekarang. Kata si Datuk tadi, untuk mencapai 10 km, 1000 km kita mulai dengan tahap pertama, langkah pertama. Dan tadi sudah dimulai langkah pertama. Alhamdulillah. Pak Haikal, sekali lagi itu dari sudut sertifikasi, ada sudut standarnya, tetapi dari sudut mempromosikan juga mengkoordinasikan industri ini besar. Ada industri makanan, F&B, ada industri perkhidmatan perbankan, Islam dan sebagainya. Di Malaysia ada HDC-nya. Jadi adakah ini juga sedang diterokai lebih luas bagaimana Malaysia dan Indonesia perlu membina kekuatan dalam halal ini? Sekali lagi saya sampaikan lebih dahulu bahwa seluruh instrumen halal, ekosistem halal, the way of halal, the industrial halal, sertifikat halal, everything about halal berada di satu badan. Langsung di bawah Presiden. Presiden sendiri yang akan mengawasi itu. Di bawahnya baru banyak cabang-cabang, kantor-kantornya, kantor-kantor terkait dengan 9 kementerian, dengan 3 badan, dengan 84 sekarang 84 lembaga pemeriksa halal dan banyak sekali kaitan-kaitan yang halal. Inilah yang akan membuat halal itu berjaya, yaitu satu atap. Dan itu akan kami sampaikan, akan kami tukar pikiran juga di Malaysia agar dapat menjadi satu atap. Kalau Indonesia satu atap, Malaysia satu atap, itu akan terjadi yang namanya G2G, Symbiosis Mutualism. Saling kuatkan, saling menguatkan. Kalau Indonesia sama Malaysia sudah bersama-sama di Saudi Arabia, itu kan Indonesia, Malaysia. Saya suka mengamati di Saudi Arabia, Indonesia, Malaysia, di Palestina, Indonesia, Malaysia, di Asia, Indonesia, Malaysia. Selalu ditanya Indonesia, Malaysia. Artinya kita ini berdua adalah bangsa yang suka belanja. Dan itu mentularkan semua orang gitu kan. Artinya kita harus naik kelas untuk bangsa yang suka belanja dan suka memproduksi dan diterima produksi kita. Indonesia dan Malaysia bersatu, halal, ASEAN Halal Forum itu akan menjadi besar insyaAllah. The low hanging fruits Bapak Haikal, karena intra ASEAN ini sentiasa bercakap populasinya besar, pasarannya besar, mewah, tetapi apabila ekspornya rendah,
Kerana masih ekspor ke Amerika, ke Australia dan Eropah. Mengapa ini satu low hanging fruit halal industri untuk dalam perang tarif yang tidak menentu sekarang sebagai satu kekuatan di kalangan negara ASEAN, Malaysia dan Indonesia menjadi pendahulu, tetapi mesti ada sistemnya yang berstruktur. Ya, izinkan saya mengutip satu ayat. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Akan kami tampakkan tanda-tanda kekuasaan kami di seluruh barat, timur, utara, selatan, artinya di seluruh penjuru dunia, sampai dalam setiap pribadi bahwa annahul haq, bahwa Allah lah yang hak, Quran lah yang hak. Nah, itu kita ambil manfaat itu dari perang tarif ini. Kita akan naik kelas ketika kita dengan percaya diri tinggi mengatakan halal. Itu akan naik kelas. Dan halal kita ini akan diminati oleh semua. Jangan lupa, Malaysia, Indonesia sebagai negara yang care about halal, itu Amerika pun care dengan halal. Yang saya tahu, Amerika sudah mulai more than 40 years ago dengan Ivanka, Islamic Food and Ivanka Islamic Food Nutrition American Council, Ivanka. Begitu juga dengan negara China, begitu juga dengan negara yang lain, sehingga everybody need halal. Izinkan saya menyampaikan sekali lagi untuk disclaimer bahwa halal is not for Muslim only, halal for everybody. Dan halal kita, halal Indonesia, halal Malaysia akan dikenang halal seluruh dunia sebagai acuan, sebagai patokan bahwa walaupun dengan perang tarif yang seperti ini, jika kita fokus kepada halal kita, jika fokus kepada ASEAN kita, insya Allah kita akan melewati perang tarif seperti ini. Ya, lebih tenang Pak ya. Lebih tenang kawan, seperti dicontohkan oleh Presiden dan Perdana Menteri. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Haikal Hasan kerana sudi ditemu bual secara eksklusif di Esrawani dan berkaitan dengan industri halal. Ada MIHAS di Indonesia yang besar. Apa itu? Pameran halal. Yes, saya berharap Malaysia harus ikut. Jangan sampai Malaysia ketinggalan. Malaysia pun lagi besar Pak. Ya, namanya Indonesia International Halal Festival, tanggal 9, 10 dan 11 Mei 2025 ini. Jemput industri dia di Malaysia? Yes, of course. Ya, kami undang di Malaysia. Ya, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak Haikal. Kita jumpa lagi ya.